Shalom teman-teman semuanya. Kita mau akui ataupun tidak, saat ini banyak polemik-polemik muslim atau apologet-apologet muslim yang uh, ketakutan ketika berhadapan dengan Ibu Sofiatul Al-Hayat. Mengapa? Karena Ibu Sofiatul Al-Hayat ini sosok apologet yang sangat menguasai setiap materi-materi yang dia bawakan. Baik terkait kekristenan maupun materi-materi terkait agama sebelah ya, teman-teman kita sebelah. Itu ibu menguasai semuanya itu. Sehingga eh, banyak apologet-apologet muslim yang ketar-ketir, ketakutan ketika berhadapan dengan Ibu Sofi, Yonatan Nandar, Pret, Bang Zuma, Umi Rifa. Itulah mereka yang suka copot-copot ayat, mereka yang suka ambil-ambil sumber-sumber yang bukan dari kekristenan untuk menyerang kekristenan. Itu hampir semuanya itu keok ketika berhadapan dengan Ibu Sufi. Nah, ini menarik teman-teman. Ada satu diskusi antara Ibu Sufi dan seorang Muslim. Dan pada akhirnya bukan lagi diskusi, tetapi seperti seorang mahasiswa dan seorang dosen, di mana Ibu Sufi pada akhirnya ya mengajari si bocah ini yang masuk di room Ibu Sofi untuk awalnya mungkin untuk adu argumennya, tapi karena dia biasa, teman-teman RT 6 itu nggak punya data yang cukup untuk berdebat dengan orang-orang Kristen. Apalagi sekelas Ibu Sofiatul, pendebat apologet yang sangat luar biasa. Nah teman-teman, saya akan mengajak kita untuk mengikuti diskusi itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya ada membaca kitab Bapak itu. Saya baca di ayat tentang Ayub 26:11 itu dikatakan bahwasanya langit ini memiliki tiang-tiang, bahkan ada tiang-tiang api lagi dalam Al-Qur'an itu di Ayub Bapak itu. Jadi saya mohon penjelasannya karena saya lihat di sini tidak ada ini. Tidak ada tiang ya, itu gampang. Kitab Ayub itu menggunakan bahasa alegori ya. Jawabannya gampang sekali. Ya, termasuk di Ayub ayat 40 ya yang dikatakan binatang buas itu artinya adalah kekuatan atau kekuatan alam natur ya yang tidak dapat ditaklukkan, yang digambarkan sebagai binatang yang besar dan binatang yang buas. Gampang itu aja jawabannya. Botol kali kau. Nggak masuk lah, nggak nyambung. Iya masuk nggak masuk kasih saya yang masuk akal lah, kasih saya yang masuk akal. Nggak perlu. Kamu mau terima mau nggak terima itu derita lu. Oh, ya, memang kitab Ayub menggunakan bahasa alegori sama seperti di Ayub 40 binatang buas. Berarti kalau di Al-Qur'an banyak lah dia ya, yang dia ditafsirkan, ditakwilkan begitu juga lah dia ya. Kitab Ayub nggak perlu ditaksir, kitab Ayub perlu ditaksir. Kamu ini gimana sih? Loh, jadi kita ambil dari bahasa kitab itu, gitu. Kitab, kamu tahu nggak kitab Ayub itu ditulis dalam termasuk kitab puisi. Kamu tahu nggak itu? Enggak, pertanyaan saya. Iya, saya tanya. Kamu tahu nggak bahwa kitab Ayub itu termasuk kitab ketufin tulisan suci dalam bentuk puisi? Kamu tahu nggak itu? Iya, pertanyaan saya, kakak melihat siapa yang nulis itu? Lihat Musa kakak. yang nulis itu. Kakak lihat Musa. Dan memang Musa yang nulis. Iya, kakak melihat Musa yang nulis kitab itu. Kitab itu kita dapat dari orang Yahudi, ya, dari kitab yang ditulis oleh Musa. Oh, berarti orang Yahudi yang nulis, bukan Musa. Memang Musa orang mana? Itu nggak tahu saya pun nggak kenal sama Musa ini. Tetangga saya ada Musa. Orang Arab, bukan orang Arab. Ada tuh tukang beol di sini namanya Musa tuh. Iya, Arab ya. Itulah saya nggak tahu, saya nggak paham Al-Quran saya. Makanya saya mau nanya ini. Sudah saya jawab, siapa yang nulis? Musa yang nulis. Oh, tetangga saya pun ada Musa namanya juga. Ya saya enggak urusan sama tetangga kamu. Oh, kakak nggak kenal dengan tetangga saya kan? Pak Iman gantian deh. Pak Iman, boleh saya nanya nggak Pak Iman? Oke. Coba kalau saya tahu saya jawab. Kalau kitab itu, kitab QS2 itu Al-Baqarah ya? Itu yang nulis siapa? Itulah saya pun nggak tahu siapa yang nulis itu. Yang nulis lalu Betina. Iya, saya mau tahu Pak. Lalu kalau kamu Islam, kenapa kamu nggak tahu tentang agamamu? Loh, tadi saya pun nggak tahu yang nulis kitab kakak siapa, nggak tahu kakak.
Ini botol ya. Tadi saya jawab yang nulis kitab Ayub siapa teman-teman? Musa. Nah, sekarang yang nulis Al-Baqarah surat sapi betina siapa? Itu saya pun nggak tahu apa yang nulis itu, betul. Nah, lalu kenapa kamu masih jadi Islam? Kalau kamu nggak tahu siapa nulis? Makanya saya mau masuk Kristen. Itulah saya tanya dulu. Loh, saya justru mau masuk Islam, Pak. Loh, kok terbalik? Makanya saya tanya. Iya, makanya kasih saya hidayah supaya saya bisa masuk Islam. Bapak jawab dengan baik dulu. Bapak jawab dengan baik dulu pertanyaan kami. Kalau kakak gini saya kasih kakak, saya nggak tahu saya bahasa Arab itu. Kalau kakak pengen masuk Islam, kakak tahu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah puisi daripada apa namanya? Nggak usah bawa puisi, nggak usah. Gini aja saya puisi, Pak. Kakak tahu surat Al-Ikhlas itu? Tahu, Pak. Saya bisa. Ini ada yang punya siapa sih? Nih, isinya nih ya surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul minuman sehat. Oke. Enggak apa-apa, gini. Pertanyaan saya. Ini adalah kitab puisi, Pak. Saya kasih ke Bapak siapa yang nulis surat Al-Ikhlas. Gini, dengar dulu lah, Kak. Dengar saya dulu. Bapak tahu nggak bahwa kitab Al-Ikhlas itu ada di dalam kumpulan syair Umayyah bin Abi Salt. Bapak tahu nggak itu? Iya, nggak tahu saya Umayyah itu siapa. Maksud saya gini. Umayyah bin Abi Salt itu adalah salah satu penyair yang syair-syairnya diambil oleh nabimu menjadi ayat suci Al-Quran. Oh, kakak kenal dengan penyair itu? Kamu kenal sama Muhammad? Enggak. Ya sudah. Jadi kan gini. Diam. Kamu kalau berdiskusi bisa cerdas nggak? Iya. Saya orang nggak cerdas. Saya tanya. Kamu kenal sama nabimu namanya Muhammad? Kenal kamu sama nabimu? Enggak. Kamu kenal sama Allahmu yang kamu sembah di batu hitam itu? Enggak. Terus ngapain kamu jadi Islam? Saya tanya. Loh, kan saya bilang saya nggak jadi Islam. Saya mau masuk Kristen. Kita nggak perlu orang kayak kamu. Saya mau tanya keislaman kamu. Kamu tadi mengaku kamu Islam. Saya tanya, kamu kenal sama Muhammad? Saya tanya. Enggak. Lalu dari mana kamu bisa percaya Muhammad itu nabi? Itulah saya pun nggak tahu. Makanya saya minta penjelasan nih. Loh, kok penjelasan saya? Yang Islam kamu apa saya? Saya. Lah kamu yang jelasin dong, botol kali kau. Yang Islam kamu kok minta penjelasan saya? Ini orang Itulah kakak kan. Saya tanya, yang Islam kamu apa saya? Saya. Lah terus kenapa kamu minta penjelasan saya? Kamu yang harus jelasin saya. Muhammad itu siapa? Itu ya, saya nggak tahu lah, Kak. Betul. Saya cuma jelasin sama kita. Lalu kenapa tadi kamu bersaksi Muhammad itu utusan Allah? Dari mana kamu tahu Muhammad itu utusan Allah? Pernah ketemu kamu sama Muhammad? Itulah berarti kan Pak, itu saksi saya. Gitu kan. Loh. Nah, itu kan. Jadi mohonlah itu kakak bimbing saya ke jalan yang benar. Kakak bimbing. Saya kan minta bimbingan ini. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu tadi mengatakan surat Al-Ikhlas. Coba kamu jelaskan saya surat Al-Ikhlas. Ya. Oke. Gini kakak, coba kakak baca dulu gimana itu bacaannya. Saya mau dengar ini. Loh, saya bukan orang Islam, Pak. Kamu nih, saya tanya lagi. Siapa yang Islam? Kamu apa saya? Saya. Lah kamu dong yang baca, wong itu Quranmu kok goblok ini orang ini. Iya. Gini Kak. Kamu yang baca Quranmu tadi Al-Ikhlas. Kau yang baca, kok saya suruh baca? Kalau Alkitab saya yang baca, karena itu Alkitab saya. Iya, kakak kan orang berilmu, seharusnya kakak lebih sabar. Janganlah dimarahi nanti saya lari. Kamu itu terlalu bodoh. Makanya saya minta bimbingan. Saya tanya, Quran itu kitabmu apa kitab saya? Kitab saya. Lah kenapa kamu yang saya suruh baca, botol kamu yang bacain? Oh, saya yang bacain. Gini Kak, tadi kan kakak membaca kitab kami. Itu kan bahasa Arab, saya kurang ahli bahasa Arab. Kak, saya orang Indonesia ini. Tadi kan bahasanya Allahu ahad, itu dia.
Allah sama. Ya kan? Jelasin. Lo kamu tadi bisa mengatakan surat Al-Ikhlas tapi kamu nggak pernah baca surat Al-Ikhlas. Saya pernah. Ada yang waras sedikit nggak sih dari tadi orang-orang nggak waras? Sofi, ini kurang makan ini. Kurang makan ini. Enggak. Nggak bisa bahasa Arab ini. Kakak yang beragama Kristen itu kayaknya lebih paham dengan kitab saya, makanya saya tanya. Gitu, Kakak. Ada. Si Bu Sofi malah mau jadi Islam, Pak. Dia malah mau jadi Islam. Gitu. Oh, apa Kak Sofia mau jadi Islam gitu? Iya kan jadi bidadari nanti. Oh. Sama saya aja lah bidadarinya. Iya. Makanya saya bingung. Pak Sang. Ibu di surganya Islam tuh bidadarinya tuh aduh bisa dipakai itu. Itulah Kak, saya pun nggak tahu entah mana surga pun saya nggak tahu. Makanya saya minta penjelasan. Tuhan. Gimana tuh? Ini Coba jelasin dong Pak, Al-Ikhlas itu Pak. Coba jelasin. Kurang makan ini. Belum, bentar lagi Pak, jam 12 jam kita makan. Ini masih jam 11 ini. Tadi pagi udah makan. Itulah, saya tanya. Karena orang-orang Kristen ini membahas kitab suci Al-Quran, otomatis kan lebih paham dari yang Muslim. Cuma bahas kitab kami loh Pak. Loh itu jawabannya ngaco lagi kalau saya nanya loh. Bapak itu yang nulis QS2 itu siapa? Tadi Bu Sofi udah jawab, penulis Ayub itu Musa. Ah, Musa. Sapi betina itu siapa? Sapi ya Pak? Oh sapi. Oh Ya, pantes. setahu saya kan gitu, sapi betina gitu. Waduh, jangan nulis sapi bisa nulis ya. Waduh, lebih hebat sapi daripada Nabi berarti. Itulah saya bingung. Lebih hebat sapi daripada Nabi. Sapi bisa nulis, Nabi nggak bisa. Nah itu saya bingung Pak. Bingung saya. Makanya saya minta penjelasan. Masa nggak ada yang bisa jelaskan di sini? Hah? Loh kan itulah saya nanya diketawain. Tapi saya bingung Pak, Nabi Bapak buta huruf, sapi bisa nulis. Oh kalah dong Nabi Bapak ya. Ah itulah saya pun bingung itu Kak. Gimana itu? Coba jelaskan. Loh, Kak Sang, Sis Audrey, itu kira-kira sapinya belajar di mana itu nulis ya? Oh itu pasti belajar dari Musa itu, Musa. Aduh, itulah kan. Jadi saya kan percuma ini. Saya mau bertanya nggak ada yang bisa jelaskan. Nanti saya bawa Arab saya, katanya bukan kitab saya. Bingung saya nengoknya. Ya justru Bapak itu kalau kita dari butuh situasi kitab gitu ada. dong, dipaham gitu. Jadi kami juga nggak kesel gitu. Bapak nanya apa sih? Itulah. Jadi untuk apa lah kita cerita Tuhan ini? Kalau Tuhan itu kita nggak tahu, untuk apa? Siapa yang Kita ngomong nggak tidak kenal tahu? Tuhan, kita Oke. tahu. Kamu yang tidak kenal Tuhan. Kalau Tuhan kami datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Saksinya banyak. Oh gitu. Kakak sekarang nggak menyaksikan? Tuhanmu nongol aja enggak kok. Itulah saya pun gini. Kalau Saya tanya, nabimu itu pernah nggak ketemu sama si Allah? saya pun nggak tahu itu ceritanya. Karena saya hidup sekarang, bukan dulu. Yang dulu itu saya nggak tahu. Sekarang ini Makanya Indonesia tuh kurang makan babi sih. Kalian makan kotsu coba. Kalian makan ramen tonkotsu coba. Yang sehat sedikit gitu loh. itulah. Makan babi kalian itu ya. Maunya kakak Ini kayaknya hari-harinya makan tempe sama tahu, Sofi. sedekah di jalan-jalan Tempe sama atau tahu nggak masalah. bikin sedekah itu. Saya heran, emang bahas kitab saya, berarti lebih paham ini saya daripada orang itu. Makanya saya tanya. Loh, Ternyata saya nggak bisa jawaban di sini. kita itu mempertanyakan kitab kamu, tapi kamu jawabannya saya nggak tahu. Iya berarti otomatis saya lebih tahu ini. Kan? Saya tanya sama kamu, Quranmu itu semua perkataan Allah apa tidak? Perkataan Allah. Coba kamu jelaskan sama saya, An-Nahl 91 itu perkataan siapa? Itu nggak tahu saya. Goblok. Nggak tahu.
Udah lah, turunin Innalillahi aja wa teman-teman. inna Kita cari orang yang ngerti. rajiun. Turunin aja. Ampun Turunin, deh. turunin. Kita Ini cari aja orang lah yang tahu tentang Tuhan. moderator. Gua pada bingung. Turunin teman-teman. Oke, cari yang lain aja. Teman-teman, ilmu mereka sangat jauh berbeda antara Ibu Sofiatul dan apologet Muslim tadi. Itu jauh berbeda. Itu seperti langit dan bumi ya. Ya, itulah orang Kristen. Dia berbicara, dia menguasai apa yang dia bicarakannya. Tidak sekedar berbunyi, tidak sekedar bacot seperti Yonatan Nander dan rekan-rekannya yang lain, Ustadz Zuma dan semuanya yang hanya bisa kor-kor. Dan beberapa apologet-apologet Muslim yang terbiasa menyerang kekristenan sekarang udah pada keok. Kita tahu Yahya Waloni yang dulu sangat keras menyerang kekristenan, sekarang udah lembut, udah nggak ada taringnya lagi. Ustadz Zuma bentar lagi hilang karena nggak punya data lagi untuk menyerang kekristenan. Nah sekarang tuh dia beralih profesi ya menjadi seorang penggalang dana ya. Jadi di live TikToknya itu dia mulai minta-minta duit seperti itu, minta-minta duit dan menganjurkan supaya penonton-penontonnya itu untuk mengirimkan dia duit 19.000 setiap bulan. Parah benar teman-teman ya. Setelah itu Yonatan Nander ini memang muka tembok ya. Dia walaupun berhadapan dengan beberapa debater Kristen, apologet Kristen udah keok, tapi ya itulah. Karena memang tidak ada urat malunya sehingga membuat dia untuk terus tampil di media ya. Tampil di media sosial bersuara walaupun yang dia sampaikan itu ya nggak ada yang betul. Setelah itu Ustadz Donditan, itu apalagi itu dia itu yang mengklaim dirinya paling menggunakan logika. Tetapi faktanya logika-logika yang dia pakai itu logika-logika jongkok semua dan orang-orang yang meninggalkan kekristenan karena ulahnya Donditan itu otaknya sama-sama pendek. Sama-sama pendek sehingga nggak punya filter yang cukup ya. Nah, dan rata-rata mereka itu tidak paham imannya. Oke, sekarang yang rajin podcast di mana-mana itu si Jesslyn. Jesslyn itu pemahaman dasar tentang iman Kristennya dia tidak paham. Teman kalian bayangkan, dia mengatakan si Paulus itu Rasul Paulus itu ternyata nabi. Lalu siapa yang mengangkat dia jadi nabi dan nggak punya kriteria khusus dia menjadi nabi? Lah sejak kapan orang Kristen itu menganggap Rasul Paulus itu nabi? Kan nggak ada. Nah itu pemahaman yang keliru terkait iman Kristen ya si Jesslyn itu. Setelah itu Jesslyn mengatakan lagi, dia tuh kadang bingung mau berdoa kepada siapa. Allah Tritunggal kan ada 3. Mau berdoa kepada Allah Bapa, atau berdoa kepada Anak, atau kepada Roh Kudus. Dia bingung. Ini otaknya kan nggak main. Sejak kapan kita membedakan Allah itu seperti itu? 1, 2, 3. Nggak ada. Orang Kristen tidak memahaminya seperti itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sehakikat adalah Allah. Jadi kalau mau dipisah-pisahkan seolah-olah ada 3 orang, 1, 2, 3, maka memang otaknya yang nggak nyampe. Itulah keunggulan kita sebagai orang Kristen. Otak kita itu di atas rata-rata. Otak kita itu di atas rata-rata. Jadi dengan mudahnya kita memahami iman kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang memiliki firman, Allah yang memiliki roh, satu. Udah selesai. Jadi, makanya teman-teman yang pada akhirnya meninggalkan kekristenan katanya nggak paham, sangat ambigu segala macam. Itu sebenarnya otaknya nggak betul teman-teman. Pertama otaknya nggak betul, kedua memang nggak mau belajar. Nah makanya ya jadi jongkok seperti itu. Tapi tidak masalah teman-teman. Itulah penyaringan alami yang terjadi. Jadi antara gandum dan ilalang itu akan disaring, akan dipisahkan. Jadi golongan-golongan ilalang seperti Jesslyn, seperti Donditan, itu memang akan dibuang. Nah mereka itu, orang-orang seperti itu akan dikumpulkan seperti ranting yang kering, seperti rumput yang kering lalu dibakar. Itu ilustrasi yang tepat untuk mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus.
Mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus lalu dengan paham mereka yang eh, hanya seuprit itu, lalu menjelek-jelekkan kekristenan, diundang kemana-mana, podcast, lalu terus berbicara. Nah, semakin mereka berbicara, semakin ketahuan kalau mereka itu tidak tahu apa-apa terkait kekristenan. Satu lagi, si Andre Mualaf Prince itu yang punya channel Mualaf, itu apa lagi? Jadi mereka itu komplotan orang yang memang sebelumnya itu tidak paham apa-apa terhadap iman Kristen, tidak paham apa-apa, tetapi ada jiwa pemberontakan yang tinggi itu menurut saya ya, sehingga mereka tidak bisa uh, leluasa mengekspresikan jiwa pemberontakan itu selagi mereka masih beragama Kristen. Karena apa? Kekristenan melarang orang untuk mengekspresikan hatinya yang penuh kebencian. Tidak boleh. Karena apa? Setiap orang Kristen dituntut untuk uh, mengekspresikan kasih Allah di dalam dirinya. Jadi memang kita dituntut untuk selalu ramah dengan orang, selalu mengasihi orang lain. Nah, mereka yang punya hati pemberontak, seperti tadi teman-teman yang saya sebut tadi, itu tidak bisa mengekspresikan dengan leluasa di dalam kekristenan. Tidak bisa. Sehingga ketika mereka keluar, mereka seperti kerbau yang selama dikurung, nggak mau. Lalu setelah dilepaskan, mereka akan lompat-lompat nggak jelas sampai jatuh patah dan sebagainya. Nah itu tuh ilustrasi yang tepat untuk mereka itu. Sehingga mereka mengancam orang, mau membunuh orang pun mau. Teman-teman kalau perhatikan ya, konten YouTube si Agustan yang udah meninggal, Ustadz Agustan ya dulu ya, itu sangat penakutkan teman-teman. Saya tuh sampai bingung, dia itu benar-benar pendeta dulunya atau enggak. Itu benar-benar pernah sekolah teologi atau tidak. Karena ketika dia meninggalkan kekristenan, dia seperti lepas kontrol. Wow, dia sampai pernah mengancam Paulus untuk mau dibunuh. Itu Agustan. Setelah itu Yahya Waloni, apalagi bayangkan dia berdebat dengan Bapak Esra Soro lewat telepon, itu sampai maki-maki. Dan mereka itu mengaku diri sebelumnya itu adalah pendeta, tapi akhlaknya itu wow, parah betul. Siapa lagi? Masih banyak sekali yang ketika meninggalkan kekristenan bukannya makin baik, tapi makin nggak terkontrol teman-teman. Makanya saya bersyukur sebagai seorang Kristen. Hati kita itu selalu dikontrol oleh Roh Kudus. Kita selalu diingatkan, kamu dulunya seharusnya binasa, tetapi diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena kasihnya yang besar itu, kamu diselamatkan. Jadi, hendaklah hidupmu itu penuh dengan kasih. Kemanapun kamu pergi, kamu harus bisa membawa damai. Kemanapun kamu pergi, kamu harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itu hal-hal fundamental di dalam diri kami sebagai orang Kristen. Jadi, kehadiran kami dimanapun, kami berusaha untuk mencerminkan bagaimana Kristus hidup di dalam diri kami. Akhlak Kristus yang baik itu harus kami cerminkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dia yang maha kasih, dia yang maha penyayang, segalanya. Bahkan ada orang sakit yang kami temui, kami tergerak untuk mendoakan mereka. Saya sering melakukan itu teman-teman. Untuk beberapa teman-teman saya yang muslim, ketika saya bertemu dengan mereka sedang sakit, saya menawarkan untuk mendoakan mereka. Jadi dengan kerendahan hati, karena ada kasih di dalam diri kami, sehingga kami bisa melakukan semua itu dengan baik. Nah, kita kembali lagi kepada topik tadi, di mana Ibu Sofiatul adalah seorang apologet Kristen yang sangat ditakuti oleh polemik-polemik Muslim atau apologet Muslim. Mereka nggak berdaya ketika berhadapan dengan Bu Sofiatul. Karena itu, tetap semangat Ibu Sofi dan rekan-rekan apologet lainnya. Mari kita terus semangat memberitakan Injil. Apapun yang terjadi, jangan mundur. Saya tahu bahwa
Allah yang maha kuasa itu, yang mengutus kita untuk bersuara seperti ini, dia akan terus melindungi kita, dia akan terus menolong kita. Allah kami adalah Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan terus memampukan kami. Jadi jangan harap dengan serangan-serangan kalian, Yonatan Nandar, Ustadz Zuma, Dunitan, membuat kami gentar, membuat kami mundur. Enggak. Karena kekuatan kami di dalam Tuhan Yesus. Yang memberikan kami semangat itu Tuhan Yesus, bukan manusia. Jadi nggak mungkin semangat itu pudar dari dalam diri kami. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.